Drama ini kental banget tema psikopatnya. Serunya drama ini tuh karena mengecoh penonton. Buat temen-temen yang nonton drama hanya sekedar untuk hiburan, mendingan skip aja drama ini. Pusing. Mouse. Drama ini bercerita tentang perburuan polisi untuk menangkap seorang psikopat yang membunuh korbannya secara brutal dan menghebohkan warga Korea Selatan. Kisahnya dimulai dari hasil penelitian seorang profesor yang menyatakan bahwa gen psikopat itu bisa menurun. Kemudian, DNA seorang psikopat bisa diketahui sejak masih dalam kandungan. Belakangan ini ditemukan beberapa korban pembunuhan yang sadis. Korbannya dipilih secara acak dan setelah dibunuh, kepalanya diambil. Sang pelaku yang masih buron ini dijuluki headhunter atau pemburu kepala dan sangat meresahkan warga Korea Selatan. Karena terdesak dengan kasus ini, hasil penelitian profesor didiskusikan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Mereka ingin mengesahkan undang-undang bahwa setiap ibu hamil harus diperiksa DNA janinnya. Kalau janin itu terdeteksi punya gen psikopat, maka janin itu harus diaborsi atau digugurkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah lahirnya seorang psikopat yang bisa mencelakakan orang-orang di sekitarnya dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang. Meskipun tujuannya bagus, tapi rancangan undang-undang ini ditolak. Suatu hari ada satu keluarga yang pergi berkemah. Sayangnya mereka datang ke tempat yang sepi dan akhirnya diburu oleh headhunter. Anak bungsu di keluarga itu selamat, lalu dibawa ke rumah sakit. Anak itu trauma lihat orang tuanya dibunuh dan dia ingat wajah si pelaku. Menariknya, wajah pelaku itu mirip banget sama foto seorang dokter yang ada di rumah sakit. Tak lama kemudian, si dokter ditangkap dan hal ini terbukti karena istrinya menjadi saksi. Jadi, si istri itu sempat lihat suaminya bikin boneka salju, guys. Nah, si istri itu gemes. Terus dia dari dalam rumah fotoin suaminya yang lagi bikin boneka salju. Ternyata pas polisi geledah rumahnya, di dalam boneka salju itu ada kepala korban yang habis dia bunuh. Abis dengar kabar ini, si profesor kaget karena headhunter adalah teman dekatnya. Dia makin kaget setelah mengetahui fakta bahwa adiknya yang sudah meninggal ternyata juga dibunuh oleh headhunter. Setelah kejadian ini, istri headhunter yang lagi hamil datengin suaminya ke kantor polisi. Di sana si headhunter bilang kalau dia cuma pura-pura sayang sama istrinya karena pengen punya keturunan yang mewarisi gen psikopatnya. Setelah galau, akhirnya istri headhunter minta tolong ke profesor buat melakukan tes pada bayi yang masih ada dalam kandungannya. Hasilnya, sang bayi memang terdeteksi ada gen psikopat. Puluhan tahun berlalu, masih ingat anak bungsu yang selamat dan membongkar identitas headhunter tadi? Namanya Ko Mu-chi. Dia sekarang jadi detektif dan kakaknya juga selamat meskipun kakinya cacat. Dia tegas, keras kepala, dan tindakannya sering di luar batas kalau lagi mecahin kasus. Meskipun headhunter sudah di penjara, Ko Mu-chi masih dendam dan pengen bunuh headhunter pakai tangannya sendiri. Di sisi lain ada Jong Barem, seorang polisi muda yang dikenal ramah, sering membantu warga, tapi dia juga lemah dan gak tegaan. Suatu hari temannya Jong Barem jadi korban percobaan pembunuhan. Kasus ini mempertemukan Jong Barem dan Ko Mu-chi yang akhirnya bekerja sama untuk menemukan pelakunya. Setelah beberapa waktu berlalu, kasus ini menggiring mereka ke kasus pembunuhan berantai yang sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Ko Mu-chi menemukan bahwa si pelaku punya prinsip mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Ko Mu-chi juga beranggapan bahwa pelakunya adalah seorang psikopat seperti headhunter. Investigasi kasus ini semakin menarik dan menegangkan karena korban semakin bertambah. Oh Bongi, seorang wanita yang dekat sama Jong Barem harus merelakan kepergian neneknya yang diduga dibunuh orang yang sama. Tak hanya itu, seorang anak kecil juga diculik dan membuat seluruh warga Korea Selatan ketakutan.
Biar anak kecil ini selamat, si pembunuh bisa-bisanya request guys. Dia pengen diadakan siaran langsung di televisi dan Komuchi harus bisa menebak dengan benar kenapa dia pengen bunuh anak kecil itu. Setelah rapat dengan petinggi kepolisian, Komuchi menyanggupi request si pembunuh. Selanjutnya Komuchi bekerja sama dengan Jong Barem, Oh Bongi, dan Choi Hongju, seorang produser sekaligus pembawa acara investigasi di televisi untuk menangkap pembunuh itu. Seiring berjalannya waktu, Komuchi mencurigai satu orang yang dia yakini sebagai pelaku, yaitu Song Yohan, seorang dokter muda yang kemampuannya diakui, tapi gerak-geriknya misterius. Kecurigaan Komuchi semakin kuat setelah dia tahu bahwa Song Yohan ternyata adalah anak dari headhunter. 더 궁금한 게 있으면 정식으로 출석 요구하십시오. 성현 씨. 성현 씨. Siaran langsung dimulai. Saat Komuchi dan si pembunuh ngobrol secara live, kepolisian melacak keberadaan nomor telepon pembunuh itu. Setelah perdebatan yang menegangkan, sang pembunuh bukannya tertangkap, tapi malah menambah korban. Gak main-main, korban pembunuhan selanjutnya adalah kakaknya Komuchi. Tragisnya pembunuhan itu dilakukan saat siaran langsung. 사랑하는 내 동생. 형 제발. 형이 미안해. 안돼. 안돼. Singkat cerita, Komuchi tetap melakukan investigasi meskipun dia udah terpukul karena kematian kakaknya. Komuchi merasa sudah ada cukup bukti untuk menangkap Song Yohan dan akhirnya dia menembak Song Yohan ketika Song Yohan mencelakai Jong Barem sampai akhirnya kondisinya kritis dan hilang ingatan. Song Yohan dinyatakan sebagai tersangka tapi dia meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Jong Barem dianggap sebagai pahlawan karena hampir kehilangan nyawa saat melawan Song Yohan. 1 tahun berlalu. Publik yang sudah tenang tiba-tiba dibuat cemas karena pembunuhan kembali terjadi. Menariknya, investigasi kasus pembunuhan saat ini mengarah ke pelaku pembunuhan berantai sebelumnya. Loh, bukannya pembunuhnya Song Yohan dan dia udah meninggal? Apakah polisi salah menetapkan tersangka? Lalu siapa pembunuh sebenarnya? Di samping investigasi tentang kasus ini, terungkap fakta bahwa ada organisasi yang mengetahui semua detail pembunuhan berantai ini, tapi sengaja membiarkannya. 지금도 어디선가 사냥을 하고 있을지도 몰라. Drama ini kental banget tema psikopatnya. Memang sudah banyak drama yang menceritakan tentang psikopat, pembunuhan, dan bersinggungan dengan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Tapi serunya drama ini tuh karena mengecoh penonton. Adegan-adegan dan buktinya mengarah ke satu pelaku, jadi seakan-akan memaksa kita untuk percaya sama instingnya Komuchi. Padahal kalau dipikir-pikir, kok cepet sih pembunuhnya udah ketahuan? Uniknya lagi, drama ini tuh kayak nggak kehabisan plot twist, tapi sejalan dengan tema psikopat. Jadi habis kasusnya Headhunter, Song Yohan, kemudian ada pelaku lainnya, dan yang paling nggak kepikiran itu adanya organisasi itu sih. Yang bikin aku bingung pas nonton drama ini, karena ada adegan-adegan flashback dengan versi berbeda. Jadi dari sudut pandangnya si A, dari sudut pandangnya si B. Kemudian aku juga kesulitan karena nama korban itu banyak. Aku cuma nyambung kalau nama korbannya itu disebut sekaligus ditampilin mukanya itu yang mana. Jadi kalau misalnya cuma disebutin nama doang itu aku cuma sekedar ngeliat, tapi otak aku nggak jalan. Drama ini juga bikin tegang nontonnya karena ada kasus di luar kasus utama. Selain karakter utama, karakter lainnya itu juga punya kontribusi untuk memperjelas cerita dengan porsinya sendiri-sendiri. Dari segi acting, Lee Hee-jun alias Komuchi, dia ngegas banget di sini. Kadang aku gregetan karena dia tuh terkesan gegabah, tapi secara keseluruhan dia cocok jadi polisi. Muka tegas dan nyolotnya itu mendukung banget buat peran polisi, kemudian penjahat, bahkan pelawak sekalian.
Aku aja baru sadar kalau dia itu jadi cameo di Vincenzo episode pertama. Di sana dia lucu banget jadi penjahat. Dia culik Vincenzo dan ambil semua harta yang dibawa dari Italia. Lee Seung-gi atau Jong Barem. Di sini dia menampilkan dua kepribadian yang berbeda. Sejauh ini aktingnya nggak pernah mengecewakan, tapi sayangnya di episode 1-20 itu nggak banyak ditampilin sisi negatifnya. Jadi buat teman-teman aku saranin kalian harus nonton episode spesialnya The Predator atau The Predator. Di sana dijelasin gimana cara si pembunuh menyiksa korbannya dan ada alasan tertentu kenapa Jong Barem banyak muncul di sana. Yang udah nonton pasti tahu lah kenapa. Park Ju-hyun atau Oh Bong-gi. Dia ini aktris rookie yang unik ya. Dia itu seakan-akan memang memilih proyek drama dengan tema-tema dark, kayak kriminal, psikopat, zombie. Dia bahkan cuma main drama romance itu waktu debut di A Piece of Your Mind. Tapi justru keren sih, aku udah tandain dia sejak main drama extracurricular. Dan di Mouse ini aktingnya semakin berkembang. Dia cocok berperan jadi remaja wanita yang gak biasa. Karakter Oh Bong-gi yang dia perankan di drama ini adalah sosok wanita yang mandiri, cuek, dan cara berpikirnya logis. Orang baik ya baik, orang jahat ya udah jahat, dia pantas dihukum, semacam itu. Kyung Soo Jin alias Choi Hong Joo. Wanita ini sejak awal penuh misteri, bahkan karakter dia yang bikin ada plot hole di drama ini. Misalnya, setelah apa yang dia alami saat kecil, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Tapi overall penampilan dia di drama ini rapi. Dia bisa jaga image misterius itu sampai ending. Rating drama ini fluktuatif antara 4 sampai dengan 6%. Rating terendah ada di episode 2 dengan 4%. Dan rating tertinggi ada di episode 6 dengan 6,6%. Rating ini lebih tinggi daripada penayangan drama sebelumnya, yaitu True Beauty dengan rating sekitar 3-4%. Secara keseluruhan drama ini recommended buat teman-teman yang suka drama trailer atau suka mikir. Buat teman-teman yang nonton drama hanya sekedar untuk hiburan, mendingan skip aja drama ini. Pusing. Oke, kurang lebih seperti itu review drama Mouse. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.